Assalamualaikum. Kami dari kelompok 7 yang akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang bisnis startup di bidang web design. Sebelumnya perkenalkan, Nama saya Fitri Nur Alia, NIM saya 2190302016. nama saya Angelika Oktanami, NIM 2190302005. Nama saya Muhammad Dika Ramadan, NIM saya 2903020059. Saya Selamat Jumeri dengan NIM 2200302179. Kelas A1. Apa sih itu startup? Startup merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Inggris yang memiliki makna dasar yaitu memulai atau merintis. Startup sendiri tidak hanya berdiri pada satu kategori saja, karena startup juga merupakan bahasa yang mewakili sebuah proses menghidupkan atau mengaktifkan sebuah mesin seperti instalasi komputer ataupun lainnya. Pengertian bisnis startup menurut Wikipedia yaitu perusahaan yang baru saja didirikan dan masih dalam tahap pengembangan dan penelitian untuk menentukan strategi segmentasi yang tepat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bisnis startup adalah perusahaan yang baru didirikan dan masih dalam tahap pengembangan manajerial, baik secara finansial, marketing, dan operasional untuk mendapatkan segmentasi, targeting, dan positioning yang tepat. Namun, startup ini lebih identik dengan bisnis yang berbau teknologi, web, internet, dan yang berhubungan dengan ranah tersebut. Sejarah startup. Istilah startup menjadi populer secara internasional pada masa gelembung.com tahun 1998 hingga 2000, di mana dalam periode tersebut banyak perusahaan .com didirikan secara bersamaan. Saat itu banyak sekali bisnis perorangan meluncurkan ide bisnisnya dengan membuka website desain Jakarta pribadi. Dalam pengertian bisnis startup sendiri, beberapa perusahaan baru tersebut belum menemukan segmen yang tepat pada bisnisnya. Perkembangan bisnis startup di Indonesia. Perkembangan bisnis startup di Indonesia bisa dibilang cukup pesat. Tiap tahun bahkan setiap bulan selalu ada founder atau pemilik bisnis startup bermunculan. Menurut Dell Social Net, ada 1.706 startup lokal di Indonesia saat ini. Hal ini dipengaruhi oleh semakin banyaknya masyarakat Indonesia menggunakan internet yang bisa dijadikan sebagai lahan basah untuk mendirikan sebuah bisnis startup. Hingga saat ini telah ada 3 startup tanah air yang berhasil menjadi unicorn alias mempunyai valuasi di atas 1 miliar atau 13,5 triliun. Mereka adalah Gojek, Tokopedia, dan Traveloka atau yang dikenal dengan istilah GTT. Membuat startup. Dalam proses membuat perusahaan startup, sedikitnya ada 5 elemen yang setidaknya ada dalam perusahaan startup. Ide adalah salah satu elemen termahal dari perusahaan startup. Dari munculnya sesuatu ide unik yang mungkin dapat memecahkan masalah yang ada di masyarakat. Tentu menarik, siapa yang tidak ingin memiliki ide yang bisa dijual dengan nominal yang jumlahnya tidak sedikit. Tetapi percayalah, menjadi pioner dalam mengembangkan pemikiran yang bernilai itu tidak gampang. Sikap kritis, analitis, dalam realitis itu harus ada. Bagaimana cara membuat startup? Pertama, ada idea. Idea adalah salah satu elemen termahal dari perusahaan tertutup. Dari munculnya suatu ide unik yang mungkin dapat memecahkan masalah yang ada di masyarakat, dapat berubah menjadi produk yang bernilai fantastis. Tentu menarik. Siapa yang tidak ingin memiliki ide yang bisa dijual dengan nominal yang jumlahnya tidak sedikit? Tetapi percayalah, menjadi pioner dalam mengembangkan pemikiran yang bernilai itu tidak gampang. Sikap kritis, analitis, dan realistis itu harus ada. Yang kedua adalah tim. Percaya atau tidak, perusahaan besar dunia, kecuali Warren Buffett, setidaknya para founder perusahaan memiliki 1-2 self-founder. Artinya apa? Sebagian besar pendiri perusahaan merasa membutuhkan partner atau tim untuk membangun empire yang hebat.
Namun, menemukan partner atau tim itu tidak mudah pastinya. 3. Prototype dan produk. Produk hadir sebagai perantara kamu dalam melakukan delivery idea dan nilai. Oleh sebab itu, kamu harus benar-benar teliti dan berhati-hati dalam mengembangkan produk. Sebagai media dalam mendemonstrasikan ide dan follower person kamu, biasanya langkah pertama yang dilakukan adalah dengan membuat prototype. Nah, kamu sudah tahu kan jika perusahaan startup itu tidak melulu tentang perusahaan IT. Namun, untuk bagian ini perusahaan startup yang menjadikan SaaS atau Software as a Service akan digunakan sebagai contoh. Yang keempat adalah legalitas. Legalitas perusahaan startup itu penting. Kenapa? Idea itu mahal. Kamu harus punya legalitas yang jelas akan produk yang kamu miliki. Daftarkan brand kamu kepada HAK untuk menghindari plagiarisme dan lain sebagainya. Selain itu, pastikan legalitas perusahaan jelas dan memiliki nomor NPWP, taat pajak ya, apalagi jika perusahaan startup milikmu sudah memiliki revenue yang harus dilaporkan. Yang kelima adalah strategi bisnis. Setiap perusahaan punya caranya sendiri untuk stand out from the crowd. Nah, untuk bagian ini kayaknya bakal lebih seru untuk dibuat part terpisah. Kenapa? Biar analisis bisa lebih dalam lagi. Kalau digabung dalam artikel ini nanti jadi banyak sekali. Isi-isinya itu adalah pembahasan secara asik tentang valuasi dan profitability dan kesalahan yang terlalu banyak dilakukan oleh perusahaan. Kesimpulannya itu, kata siapa mau perusahaan startup itu mudah. Persepsi yang masih amburadul tentang perusahaan startup juga menyumbang suara sumbang akan citra bisnis ini. Perusahaan IT itu startup ya. Memang sebagian besar masyarakat masih berpikir demikian, tetapi faktanya bukan demikian. Tidak semua perusahaan IT adalah startup. Lalu, kenapa 90% perusahaan startup gagal? Pertama, kamu harus tahu bahwa tidak ada standar khusus mengenai bagaimana suatu perusahaan dapat dinamai perusahaan startup. Jadi, suka-suka si empunya perusahaan. Tetapi, perusahaan startup adalah perusahaan yang didesain untuk menciptakan produk atau jasa baru dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi. Setuju? Jika kamu adalah seorang yang siap untuk menantang diri sendiri dan berani mengambil risiko, ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan benar-benar. Yang pertama adalah idea. Kamu itu berharga, apalagi jika itu benar-benar dibutuhkan dan bisa menyelesaikan tanpa masalah, menciptakan masalah baru, bukan pengadaan loh ya. Tetapi kamu harus memastikan jika ide yang kamu punya itu memiliki 3 elemen. Yang pertama itu kritis, kedua analitis, dan 3 realistis. Memang, kenapa jika suatu ide tidak memiliki ketiga elemen? Simpel sih jawabannya. Ambiar, bayangkan saja ide yang krisis analisis tetapi tidak realistis ya kan? Hal kedua yaitu tim. Kamu tidak bisa sendirian dalam membuat perusahaan startup. Kamu butuh CEO founder atau bahkan tim. Kenapa? Akan ada banyak sekali hal yang harus kamu lakukan. Untuk menyelesaikan semuanya, nampaknya 24/7 saja kurang untuk memenuhi target deadline. Jangan siksa diri kamu. Carilah orang yang memiliki visi dan misi sama denganmu. Bentuk nilai dan value perusahaan. Dan pastikan buat strategi bisnis untuk kondisi atau situasi bisnis yang berlawanan. Wah, sudah siap bertempur nih. Eits, kata siapa? Sudah menyusun strategi perang. Amunisi apa yang sudah kamu siapkan?